Firman Tuhan Harian. Tuhan sebagai yang terbesar di seantero alam semesta dan dunia atas, dapatkah Dia menjelaskan dirinya sepenuhnya dengan menggunakan gambar manusia? Yahweh mengenakan daging ini untuk melakukan satu tahap pekerjaannya. Tidak ada makna khusus dalam gambar manusia ini. Tidak ada kaitannya dengan berlalunya zaman. Juga tidak ada hubungannya dengan watak Tuhan. Mengapa Yesus tidak membiarkan gambar dirinya tetap ada? Mengapa tidak dibiarkannya manusia melukis gambar dirinya sehingga dapat diteruskan ke generasi selanjutnya? Mengapa Dia tidak membiarkan orang mengakui bahwa gambar dirinya adalah gambar Tuhan? Meskipun manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, mungkinkah rupa manusia merepresentasikan gambar Tuhan yang maha mulia? Ketika Tuhan menjadi daging, Dia hanya turun dari surga ke dalam daging tertentu. Adapun yang turun ke dalam daging tersebut ialah rohnya. Dan melalui daging itu, Dia melakukan pekerjaan roh. Roh inilah yang diungkapkan dalam daging, dan roh inilah yang melakukan pekerjaannya dalam daging. Pekerjaan yang dilakukan dalam daging sepenuhnya merepresentasikan rohnya, dan daging tersebut adalah demi kepentingan pekerjaan itu. Namun demikian, bukan berarti bahwa gambar manusia itu menggantikan gambar sejati Tuhan sendiri. Ini bukan tujuan atau makna penting dari Tuhan menjadi manusia. Dia menjadi daging hanya agar roh dapat menemukan tempat tinggal yang sesuai dengan pekerjaannya. Tempat yang lebih baik untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam daging. Sehingga orang dapat melihat perbuatannya, memahami wataknya, mendengarkan firman-Nya, dan mengetahui keajaiban pekerjaannya. Namanya merepresentasikan wataknya, pekerjaannya merepresentasikan identitasnya, tetapi Dia tidak pernah mengatakan bahwa penampakannya dalam daging merepresentasikan gambarnya. Itu semata-mata gagasan manusia. Karena itu, aspek penting dari inkarnasi Tuhan ialah namanya, pekerjaannya, wataknya, dan gendernya. Semua aspek ini digunakan untuk merepresentasikan pengelolaannya di zaman ini. Penampakannya dalam daging tidak ada kaitannya dengan pengelolaannya, tetapi semata-mata demi pekerjaannya saat itu. Namun, tidak mungkin Tuhan yang berinkarnasi tidak memiliki penampakan tertentu. Karena itu, Dia memilih keluarga yang tepat untuk menentukan penampakannya. Seandainya penampakan Tuhan mempunyai makna penting yang representatif, semua orang yang berwajah mirip dengannya juga akan merepresentasikan Tuhan. Bukankah itu kesalahan yang luar biasa? Potret Yesus dilukis oleh manusia agar manusia dapat menyembahnya. Pada saat itu, Roh Kudus tidak memberi arahan khusus. Jadi manusia mengedarkan potret hasil imajinasi tersebut sampai hari ini. Padahal, menurut maksud Tuhan yang semula, manusia tidak boleh melakukan hal tersebut. Hanya karena semangat manusialah potret Yesus itu tetap ada sampai hari ini.
Tuhan adalah roh, dan karena itu manusia tidak akan pernah mampu menangkap gambarnya. Gambarnya hanya bisa direpresentasikan oleh wataknya. Adapun penampakan hidung, mulut, mata, dan rambutnya, semua ini berada di luar kemampuanmu untuk menerimanya. Ketika pewahyuan sampai kepada Yohanes, ia melihat gambar anak manusia. Dari mulutnya keluar pedang tajam bermata dua. Matanya bagaikan nyala api. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu domba. Kakinya seperti dipoles perunggu dan ada selempang emas di dadanya. Meskipun perkataan Yohanes sangat jelas, gambar Tuhan yang dijelaskannya itu bukan gambar makhluk ciptaan. Gambar yang dilihatnya hanyalah sebuah penglihatan, bukan gambar seseorang dari dunia material. Yohanes menyaksikan penglihatan, tetapi dia tidak melihat penampakan Tuhan yang sebenarnya. Gambar daging inkarnasi Tuhan, wujud gambar makhluk ciptaan, tidak mampu merepresentasikan watak Tuhan seluruhnya. Ketika Yahweh menciptakan umat manusia, ia berkata bahwa menurut gambarnya, ia menciptakan laki-laki dan perempuan. Pada waktu itu, ia berkata bahwa ia menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Tuhan. Meskipun gambar manusia menyerupai gambar Tuhan, tidak dapat ditafsirkan bahwa penampakan manusia adalah gambar Tuhan. Engkau pun tidak dapat menggunakan bahasa umat manusia untuk sepenuhnya menjelaskan gambar Tuhan. Sebab Tuhan itu terlalu mulia, terlalu besar, terlalu menakjubkan, dan tak terselami.